kabar Sobat Damai? Saya Indra Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. BNPT bersama kementerian lembaga yang tergabung dalam sekretariat bersama melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja RAN-PE tahun 2022. Dalam rapat tersebut, kelompok kerja RAN-PE yang terbagi ke dalam 3 pilar sampaikan perkembangan dan kendala pelaksanaan RAN-PE. Berikut informasinya. Guna maksimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme RAN-PE, BNPT bersama kementerian lembaga terkait melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja atau Pokja RAN-PE di Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan yang berlangsung dari 23 hingga 25 Mei 2022 ini, kelompok kerja yang terbagi ke dalam 3 pilar memberikan laporan terkait perkembangan dan kendala pelaksanaan kegiatan RAN-PE. Selanjutnya, kelompok kerja menentukan tindak lanjut kegiatan RAN-PE agar berjalan secara efektif. Pada periode Januari hingga April 2022, Pokja Pilar 1 sebagai pilar pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme telah melaksanakan 39 dari 51 rencana aksi yang menjadi amanat Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE tahun 2020-2024. Sementara itu, Pokja Pilar 2 sebagai pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional telah melaksanakan 14 dari 33 rencana aksi. Sebagai pilar kemitraan dan kerjasama internasional, Pokja Pilar ketiga telah melaksanakan 15 rencana aksi dengan 28 komitmen. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo selaku Ketua Pokja RAN-PE berharap agar rapat koordinasi ini dapat membangun sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga RAN-PE dapat terselenggara secara efektif hingga ke lapisan masyarakat. Marilah kita manfaatkan rapat koordinasi kelompok kerja RAN-PE ini untuk membangun sinergi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian lembaga di tingkat pusat maupun daerah, dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat. Rangkaian kegiatan selama 3 hari ini juga diisi dengan rapat koordinasi antara Pokja RAN-PE dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan usulan pembentukan Pokja tematis dan forum kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil terkait RAN-PE. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE tertuang dalam Perpres nomor 7 tahun 2021. RAN-PE melibatkan 46 kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Rencana aksi ini digagas guna tingkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan Royal College of Defense Studies pada 23 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, Boy Rafli Amar sampaikan konsep ketahanan nasional Indonesia kepada anggota delegasi. Dalam rangka tur studi pengkajian prospek keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di Indonesia, Royal College of Defense Studies atau RCDS mengunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta pada 24 Mei 2022. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan gambaran umum Indonesia serta memperkenalkan konsep ketahanan nasional kepada anggota delegasi. Pillar of nationality which are as follow: Pancasila, 5 principle, the 1945 Constitution, unitary state of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. So in the counter-terrorism, we using these 4 pillars as the tools to build the national resilience in Indonesia, plus moderation in religion.
Selain itu, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, juga memperkenalkan program kerja BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. We have a 46 inline agencies and ministries that we call the Synergy, and that is working on to implement the work of preventing terrorism, focus on 5 areas, and of course one of the flagship project is looking into the Integrated Special Area Nusantara, or we call it KTN. It's a soft approach to what Pak Boy has mentioned about building economic prosperity for the regions that we see when we map out where regions have quite a high number of radicalization, and we work into that community. And we focus on prosperity approach based on education, economic, as well as tourism. Mewakili RCDS, Kolonel Laksonan menyampaikan antusiasmenya untuk belajar dari program-program di BNPT. What we have learned and seen from your agency, it's fully suitable for our approach. Berdiri sejak tahun 1927, Royal College of Defence Studies atau RCDS merupakan salah satu institusi akademik terkemuka di Britania Raya. Saat ini, para anggotanya tengah menyelesaikan program studi global dalam pembuatan strategi stabilitas, keamanan, dan kemakmuran. Menggandeng institusi pendidikan dalam mencegah tindak pidana terorisme, BNPT laksanakan penandatanganan kerjasama dengan Universitas Bung Karno pada Selasa 24 Mei 2022. Diharapkan kerjasama ini dapat mencegah generasi muda terpengaruh paham radikal berbasis kekerasan. Sebagai implementasi dari konsep pentahelix, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi oleh Sekretaris Utama Maijen TNI Dedi Sambowo beserta jajaran gelar penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dengan Universitas Bung Karno di Cikini, Jakarta Pusat. Digelar pada 24 Mei 2022, penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Marhendra Putra, dan Rektor Universitas Bung Karno, Didik Suharyanto. Kerjasama kedua belah pihak merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme, khususnya di lingkup institusi pendidikan. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa kerjasama ini adalah langkah strategis guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bebas dari paham radikal berbasis kekerasan. Nah, hari ini dengan semangat pentahelix kita dengan dunia akademisi, ini menjadi sebuah jalinan kerjasama yang sangat strategis. Karena di samping generasi muda, para mahasiswa-mahasiswi yang merupakan kelompok rentan bisa terpengaruh paham ideologi terorisme yang berbasis kekerasan ekstrim. Apresiasi kami kepada Sivitas Akademika UBK yang telah memberikan ruang kerjasama dan khususnya para generasi muda. Senada dengan Kepala BNPT, Marhendra Putra selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno sampaikan bahwa kerjasama dengan BNPT adalah sinergi positif, serta mendorong semangat transformasi diri bagi para mahasiswa. Universitas Bung Karno sebagai kampus Bhinneka Tunggal Ika senantiasa menanamkan nilai-nilai dan membangun kesadaran kepada setiap mahasiswanya bahwa akan sangat pentingnya mentransformasi diri dari hanya mencapai sesuatu dengan proses untuk lebih menumbuhkan dan membangun pengalaman spiritual ketuhanan. Bahwa sikap intoleransi, terorisme, dan radikalisme selalu terjadi karena keyakinan satu orang melawan keyakinan orang lain. Kerjasama antara BNPT dan UBK meliputi pertukaran data dan informasi, pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan paham radikal dan intoleransi, hingga pendampingan penyusunan pedoman internal. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT juga berikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Bung Karno dengan tema upaya mencegah intoleransi, terorisme, dan radikalisme masa kini dan yang akan datang. Dalam paparannya, ia berharap agar mahasiswa aktif berkontribusi untuk jaga pertahanan dan pembangunan negara untuk sambut Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya menutup rangkaian rapat Pokjaran PE, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat koordinasi sekretariat bersama RAN PE. Dalam rapat tersebut, Kepala BNPT sampaikan bahwa adanya dampak positif pada tahun pertama pelaksanaan RAN PE. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selenggarakan rapat sekretariat bersama Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN PE pada 25 Mei 2022. Pertemuan ini adalah penutup dari rangkaian rapat Pokjaran PE yang digelar dari 23 Mei hingga 25 Mei 2022. Diselenggarakan di Jakarta Selatan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir bersama Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo, serta pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Mengawali rapat Sekberan PE, Boy Rafli Amar menilai adanya perubahan positif pada tahun pertama pelaksanaan rencana aksi yang melibatkan 46 kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat sipil ini. Pada tahun pertama pelaksanaan RAN PE, hal yang paling nyata terlihat sebagai perubahan positif adalah terbangunnya infrastruktur komprehensif sebagai media koordinasi dan konsolidasi antar kementerian lembaga dan juga masyarakat sipil dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama dapat semakin menguatkan koordinasi dan kolaborasi, konsolidasi di antara kita, para pemangku kepentingan. Dalam rapat Sekber ini, Ketua Kelompok Kerja Pilar 1, 2, dan 3 paparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAN PE selama tahun 2022, termasuk masukan dari organisasi masyarakat sipil. Diharapkan evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan RAN PE dapat meningkatkan kegiatan kolaboratif pemerintah dalam pelaksanaan RAN PE selanjutnya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.